Hai 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 hai, kembali lagi bersama saya Deki Triputra di sini dalam membahas tentang bab 4 konsep manajemen tingkat sekolah dasar yang diampu oleh dosen saya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum masuk ke materi, saya ada sedikit pantun nih untuk kalian penonton saya. Makan nasi campur terasi. Kita lanjut ke materi enggak sih? Oke, kita melanjutkan ke materi dahulu ya. Oke, perkenalkan dulu. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Deki Triputra, NPM A1G 022060 kelas 1A di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kalian udah pada tahu belum apa manajemen pendidikan sekolah dasar itu? Kalau belum tahu, ayo simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari pengertian manajemen sekolah dasar itu sendiri. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Dan kita masuk ke kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Oke, ini kerangka manajemen sekolah dasar. Jadi, ada jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah, ada peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan, ada laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Jadi kerangka manajemen sekolah dasar mencakup 7 buah ya. 7, intinya 7 ya. Oke, kita melanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Jadi di ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Kita masuk ke yang D, sekolah dasar yang efektif. Jadi, sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah dasar yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Jadi, kita masuk lagi ke yang E, fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Jadi, fokus manajemen sekolah dasar ini intinya menyiapkan siswa sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan menengah atau pendidikan SMP lah yang biasa kita dengar. Oke. Kita lanjut lagi ke penerapan. Jadi penerapan itu dibagi menjadi 5. 1. Pengembangan dalam perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik.
Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan, dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, menambah intensitas pelaksana pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi pendidik dan tenaga pendidikan itu ada pelatihannya atau ada trainingnya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Inilah sekian dari video saya. Jika ada kurang mohon maaf, jika lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.